Shalom buat kita semua, selamat hari Minggu. Kita persiapkan setiap hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Demikianlah hukum Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi
dikenakan kuk perhambaan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan.
hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat. Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020. Nama minggu hari ini Minggu Pentakosta pertama atau Pesta Parjolo, memperingati turunnya Roh Kudus. Topik minggu, Roh yang menuntun. Warta umum 1. Pentakosta kedua atau Pesta Paduahon. Pada hari Senin, tanggal 1 Juni tahun 2020, pada perayaan Pentakosta kedua, kita tetap dapat melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing melalui ibadah virtual pada channel YouTube Kairos HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kiranya melalui acara tersebut, kita dapat melaksanakan peribadahan penuh dengan sukacita. Demikianlah bentuk pelayanan yang nantinya disampaikan oleh gereja kepada kita semua jemaat. Tuhan memberkati. Yang kedua, yang berulang tahun. Seluruh majelis jemaat gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dimulai sejak Minggu tanggal 31 Mei sampai dengan Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020 yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Puji syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini seluruh jemaat HKBP Cilincing masih tetap dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Akan tetapi kepada semua jemaat dihimbau supaya tetap menaati anjuran yang diberikan oleh pemerintah, seperti mengurangi kegiatan di luar rumah dan berkumpul dengan banyak orang, dan ketika kita keluar rumah hendaknya selalu menggunakan masker. Tetap kita bawa dalam doa supaya permasalahan pandemi virus corona yang terjadi saat ini dapat cepat pulih. Demikian juga kepada keluarga jemaat yang sedang berduka cita, kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Demikian warta jemaat minggu ini, kiranya Tuhanlah yang melipat gandakan seluruh berkat-Nya dan diberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas Madihita Saluhutna. Firman Tuhan kepada kita pada minggu ini
pada peringatan akan Pentakosta tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Where is God in a pandemic? Ini adalah sebuah judul artikel yang baru kemarin saya baca melalui The New York Times yang dituliskan oleh James Martin. Di dalam artikel ini Martin menuliskan bahwa banyak sekali yang mempertanyakan di mana keberadaan Allah ketika kita seluruh umat manusia ini mengalami pandemi yang kita alami sekarang ini. Banyak sekali yang mempertanyakan mengapa Allah membiarkan pandemi ini terjadi. Mengapa Allah tidak langsung bertindak dan pandemi ini akan segera berakhir. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh manusia tentang keberadaan Allah di dalam permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Dan mungkin banyak dari antara kita yang mempunyai pertanyaan yang sama seperti yang dituliskan oleh James Martin. Where is God in the pandemic? Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, mungkin bukan hanya karena pandemi ini saja kita mempertanyakan keberadaan Allah. Mungkin ketika anak kita mengalami sakit parah, kita akan bertanya di mana Allah berada. Atau ketika kita mengalami kesulitan di dalam finansial, keuangan kita yang sepertinya tidak ada harapan, mungkin kita akan mempertanyakan di mana Allah. Atau ketika kita menghadapi pergumulan yang sangat hebat, luar biasa, kita mempertanyakan keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, permasalahan terkadang membuat Allah tidak kelihatan. Permasalahan terkadang mengajak kita untuk mempertanyakan keberadaan Allah, dan akhirnya kita tidak percaya bahwa Allah ada selalu menuntun kehidupan kita. Hari ini kita memperingati akan turunnya Roh Kudus. Hari ini kita memperingati akan pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Sebenarnya Pentakosta mengingatkan kita bahwa Allah selalu hadir bagi kita. Pentakosta mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan manusia. Pentakosta mengingatkan bahwa Allah selalu menemani saudara dan saya. Kita bisa melihat dari sejarah keselamatan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita semua. Ketika bangsa Israel diperbudak, ketika bangsa Israel mengalami tekanan yang sangat hebat dari Mesir, Allah bertindak. Allah mengirimkan Musa. Dan tidak berhenti di situ, Allah mengantar bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Ketika kita tidak bisa melepaskan dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita dan tidak bisa berdamai dengan Dia, Allah bertindak. Dia memberikan anaknya yang tunggal itu menjadi pendamai kita dengan Dia, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan ketika Yesus dipermuliakan, harus naik ke surga sana, Allah mengutus Roh-Nya, Roh Kudus diberikan kepada kita. Ini sebenarnya menandakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ini menandakan bahwa Allah berpihak kepada saudara dan saya. Ini menandakan bahwa Allah selalu hadir di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang kepada kita, apakah kita mau dituntun oleh Roh Allah? Apakah kita mau dituntun oleh Roh Kudus?
Matius 26 ayat 41 berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya sering kita dikalahkan oleh kedagingan kita. Kedagingan kita lah yang menguasai kehidupan kita, sehingga tuntunan Allah, tuntunan Roh Kudus tidak kita himbaukan. Sehingga kedagingan kita lah yang mengontrol setiap aspek kehidupan kita. Kita takluk oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, inilah yang terjadi di dalam firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Bangsa Israel mengalami pergumulan yang sangat-sangat hebat, di mana mereka telah diangkat Allah dari pembuangan, dikembalikan ke Yerusalem. Tetapi ketika mereka melihat Yerusalem, Yerusalem telah porak-poranda. Dan bahkan bait suci sudah tidak ada lagi. Dan mereka mempertanyakan keberadaan Allah, di mana Allah? Sepertinya Allah meninggalkan mereka. Benar, mereka telah kembali dari pembuangan. Tetapi mereka harus memulai hidup mereka dari awal. Mereka harus memulai hidup mereka dari nol. Oleh karena itu, sepertinya tidak ada harapan di dalam kehidupan mereka. Bahkan banyak dari antara mereka yang berkata lebih baik kembali kepada Babel. Menjadi budak tetapi hidup bisa dinikmati. Oleh karena itu saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, ini sebenarnya memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa pergumulan sering membawa kita, menyilaukan mata kita dan membutakan kita sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Bangsa Israel ketika mereka mengingat kembali akan karya Allah, mereka mendapat motivasi. Walaupun mereka melihat di mana Yerusalem telah porak-poranda, di mana bait suci sudah tidak ada, mereka mengingat akan karya Allah. Mereka mengingat akan nenek moyang mereka yang dituntun Allah keluar dari Mesir. Bahkan kuasa Allah dan tuntunan Allah yang membelah laut itu, sehingga mereka bisa menyeberangi laut itu. Oleh karena itu saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, pada peringatan Pentakosta hari ini kita diingatkan, tuntunan Allah membawa damai sejahtera. Tuntunan Allah membimbing kita agar hidup penuh dengan sukacita. Tuntunan Allah membawa keselamatan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, apakah kita mau dituntun oleh Roh Kudus? Apakah kita mau dituntun oleh Roh Allah di dalam kehidupan kita? Orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus artinya dia mau mengalahkan egonya. Orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus artinya dia mau mengalahkan keakuannya. Orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus artinya dia berani say no to ourselves. Dia berani mengatakan tidak kepada dirinya sendiri. Roh Kudus dapat dikalahkan oleh keinginan daging kita. Roh Kudus dapat kita kunci seperti kita taruh di dalam lemari dan kita buang kuncinya sehingga dia tidak bisa berkarya di dalam kehidupan kita. Pentakosta hari ini mengingatkan kita, kalahkan dirimu, kalahkan egomu, agar Roh Kudus bisa berkarya di dalam kehidupanmu. Firman Tuhan yang kita baca mengingatkan bahwa tuntunan Roh Allah yang membawa bangsa Israel kepada keselamatan. Tuntunan Roh Allah yang membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian itu. Oleh karena itu, biarkanlah Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Persilahkan Roh Allah berkarya melalui kehidupan kita. Kalahkan egomu, kalahkan keakuanmu, kalahkan kedaginganmu. Dan mulailah pada hari ini berani mengatakan tidak kepada dirimu sendiri. Katakan tidak kepada hal-hal yang melanggar dosa. Katakan tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Katakan tidak kepada hal-hal yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Pentakosta pada hari ini mengingatkan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Ketika engkau bergumul di dalam kehidupanmu, datanglah kepada Dia. Dan tunduklah terhadap tuntunan Roh-Nya. Hanya melalui tuntunan Roh-Nya,
kita dapat melampaui pergumulan kita. Hanya melalui tuntunan Roh-Nya kita mempunyai kekuatan di dalam setiap kelemahan. Memang hidup penuh dengan pergumulan. Kita berjalan melalui kerikil-kerikil kehidupan. Tetapi melalui tuntunan Roh Kudus walaupun sakit, kita dapat melewati kerikil itu. Melalui tuntunan Roh Kudus, hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Selamat Pentakosta kepada kita semua. Selamat mengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Selamat mengalahkan dirimu dan selamat menikmati kasih Allah. Selamat Pentakosta kepada kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami memperingati akan hari turunnya Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Dan melalui perayaan Pentakosta ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Engkau selalu mendampingi kami. Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk mempersilahkan Roh-Mu yang penuh kuasa itu berkarya di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami mengalahkan ego kami. Ajarilah kami mengalahkan diri kami sendiri. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami mampu hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami mampu mengucap syukur di dalam setiap aspek kehidupan kami. Tidak hentinya Tuhan kami meminta kepadamu, pulihkanlah dunia ini Tuhan. Pulihkanlah kami dari pandemi ini. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Jadikanlah kami untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami untuk menjadi saluran sukacita di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.